Di kedalaman hutan yang lembab, di bawah naungan pepohonan raksasa, sebuah dunia tersembunyi berdenyut dengan kehidupan. Pagi datang membawa kabut tipis yang menyelimuti lantai hutan, sementara tetesan embun berkilauan di ujung dedaunan. Cahaya matahari pertama menembus kanopi yang lebat, melukis berkas-berkas keemasan di atas tanah yang subur. Disinilah, di antara daun-daun yang gugur dan kayu yang lapuk, sebuah kisah siklus kehidupan yang menakjubkan akan dimulai. Ini adalah dunia jamur Shagimane, atau dalam bahasa Latin, dikenal sebagai Coprinus comatus. Perjalanan jamur ini tidak dimulai dari atas tanah, melainkan dari bawahnya. Tersembunyi di dalam tanah yang kaya humus, dan di sela-sela kayu mati. Sebuah jaringan benang putih yang rumit dan halus, bekerja tanpa henti. Ini adalah miselium, tubuh utama dari sang jamur. Seperti akar tak kasat mata, miselium menyebar, menyerap nutrisi dari bahan organik yang membusuk, dan dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Proses ini adalah fondasi dari kehidupan hutan itu sendiri, sebuah daur ulang alami yang mengubah kematian menjadi kehidupan baru. Saat musim semi tiba, membawa serta kehangatan dan kelembapan, keajaiban pun terjadi. Dari kegelapan tanah, muncul bentuk-bentuk kecil berwarna putih, mirip kapsul mungil yang menembus lapisan humus. Inilah bakal tubuh buah dari jamur Shagimane. Pertumbuhannya sangat cepat dalam hitungan hari. Batang putihnya yang rapuh mulai memanjang ke atas, mendorong tudung yang masih tertutup rapat. Tudungnya yang berbentuk silinder mulai terbuka, menampilkan sisik-sisik putih lembut yang khas, memberinya nama Shagimane, atau surai berbulu. Jika kita melihat lebih dekat, detail kehidupannya sungguh memukau. Tekstur tudungnya yang bersisik terasa lembut, hampir seperti kain beludru. Batangnya yang berongga, memiliki serat-serat halus yang memberinya kekuatan untuk berdiri tegak. Di sekelilingnya, kelembapan udara pagi mengembun, menciptakan tetesan air kecil yang berkilau di permukaan jamur. Ekosistem mikro pun terbentuk di sekitarnya. Siput kecil dengan perlahan merayap di batangnya. Sementara serongga mungil menjelajahi tudungnya, menemukan sumber makanan dan tempat berlindung di antara sisik-sisiknya. Ini adalah interaksi harmonis antara jamur dan penghuni hutan lainnya. Memasuki musim panas, hari-hari menjadi lebih panjang dan hangat. Jamur Shagimane mencapai puncak pertumbuhannya. Ia berdiri tegak dan megah, sebuah monumen putih di tengah lantai hutan yang hijau. Namun, masa kejayaannya tidak berlangsung lama. Sebuah proses unik dan dramatis akan segera dimulai. Dari bagian bawah tudungnya, jamur ini mulai mencair. Tetesan cairan hitam pekat, mirip tinta, mulai berjatuhan ke tanah. Proses ini disebut autolisis atau penghancuran diri. Enzim di dalam jamur mulai mencerna sel-sel nia sendiri, mengubah tudungnya yang padat menjadi cairan hitam yang kaya akan spora. Proses ini bukanlah akhir, melainkan sebuah strategi cerdas untuk menyebarkan keturunan. Cairan tinta ini membawa jutaan spora, yang kemudian diserap oleh tanah atau dibawa oleh serangga dan air hujan ke lokasi baru. Dimanapun spora ini mendarat dan menemukan kondisi yang cocok, jaringan miselium baru akan mulai tumbuh, memulai kembali siklus kehidupan. Sementara itu, lingkungan di sekitarnya tampak lebih hidup. Cahaya matahari musim panas yang terang membuat aktivitas serangga meningkat, dan proses dekomposisi jamur ini secara langsung menyediakan nutrisi kembali ke tanah. Peran jamur Shagimane bagi ekosistem hutan sangatlah vital. Ia adalah salah satu dekomposer utama, agen daur ulang alami yang tak kenal lelah. Dengan menguraikan bahan organik mati seperti kayu lapuk dan dedaunan, ia melepaskan nutrisi penting seperti karbon dan nitrogen kembali ke tanah. Nutrisi ini kemudian diserap oleh akar tanaman, mendukung pertumbuhan pohon-pohon baru, dan menjaga kesuburan seluruh ekosistem. Tanpa jamur seperti Shagimane, lantai hutan akan dipenuhi tumpukan materi organik yang tidak terurai, dan siklus nutrisi akan terhenti. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang bekerja diam-diam untuk menjaga keseimbangan alam. Saat musim gugur tiba, suhu udara mulai menurun. Hutan berubah warna menjadi palet keemasan, merah, dan coklat. Angin meniup dedaunan kering, menciptakan karpet tebal di lantai hutan. Pertumbuhan jamur Shagimane pun melambat. Sisa-sisa jamur yang telah mencair sepenuhnya menyatu dengan tanah, memperkaya lapisan humus dengan nutrisi yang baru saja dilepaskannya. Warna-warni musim gugur memberikan suasana yang hangat dan lembut, seolah alam sedang mempersiapkan diri untuk beristirahat. Kemudian, datanglah musim dingin. Suasana hutan menjadi lebih sunyi dan dingin. Embun beku tipis melapisi permukaan tanah dan batang-batang kayu yang telanjang. Jamur tidak lagi tumbuh aktif di permukaan. Namun, di bawah tanah yang beku, kehidupannya tidak berhenti. Jaringan miselium yang kuat bertahan, menunggu dalam dormansi,
menyimpan energi, dan siap untuk bangkit kembali ketika musim semi menjelang. Ini adalah fase istirahat, sebuah jeda penting dalam siklus tahunan yang tak pernah putus. Selain perannya yang luar biasa di alam, jamur Shagimane juga memiliki manfaat bagi manusia. Saat masih muda, ketika tudungnya masih putih bersih dan tertutup rapat, jamur ini adalah bahan makanan yang lezat dan bergizi. Ia kaya akan protein, serat, vitamin, dan antioksidan. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan membuatnya menjadi tambahan yang nikmat dalam berbagai masakan. Namun, ada aturan penting yang harus diingat. Jamur Shagimane harus dipanen dan dimasak segera setelah ditemukan. Begitu ia mulai menunjukkan tanda-tanda menghitam di bagian bawah tudungnya, proses autolisis telah dimulai. Jamur yang sudah mulai mencair ini tidak lagi aman untuk dikonsumsi. Senyawa yang terbentuk selama proses autolisis dapat menyebabkan gangguan pencernaan, mual, dan rasa tidak nyaman. Perlu ditekankan, jamur ini pada dasarnya tidak beracun, tetapi menjadi tidak layak makan seiring bertambahnya usia. Selain itu ada peringatan penting lainnya. Jangan pernah mengonsumsi jamur Shagimane bersamaan dengan alkohol. Kombinasi keduanya dapat memicu reaksi tubuh yang tidak menyenangkan. Mirip dengan efek obat disulfiram, yang menyebabkan wajah memerah, sakit kepala, dan detak jantung meningkat. Waktu terus berjalan, dan siklus pun berulang. Setelah musim dingin yang panjang, kehangatan musim semi kembali menyapa hutan. Tunas-tunas baru bermunculan. Dan di bawah lapisan tanah yang lembab, kehidupan kembali bergerak. Jaringan miselium yang telah beristirahat, kini aktif kembali. Siap untuk memulai generasi baru jamur Shagimane. Siklus kelahiran, pertumbuhan, kematian, dan pembaharuan ini adalah detak jantung dari ekosistem hutan. Dari dekat hingga jauh, kita melihat betapa setiap elemen di alam saling terhubung. Jamur Shagimane, dengan siklus hidupnya yang singkat namun dramatis, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan hutan. Ia adalah pengingat bahwa bahkan organisme yang paling sederhana sekalipun memiliki tujuan besar dalam jaringan kehidupan yang luas. Hutan ini, dengan segala keindahan dan kerumitannya, terus hidup dan berkembang. Sebagian besar berkat kerja tanpa henti dari para dekomposer yang rendah hati, seperti jamur Shagimane. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menakjubkan ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!